Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa belajar lagi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak sekalian baik kelas 3 maupun kelas 3B, insyaallah saat menjadi anak yang soleh dan soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, tentunya para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua dan orang-orang yang kita cintai dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, Pak Rahmat ingin menyampaikan pesan berkaitan dengan di tempat kita, khususnya di DKI masih masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Pak Rahmat ingin menyampaikan penerusan dari pemerintah melalui satuan pendidikan, dan itu terinstruksi juga di sekolah kita SD ITS Syafi'i, menghimbau kepada teman-teman semua baik kelas 3A maupun kelas 3B, apabila tidak mendesak untuk keluar rumah, maka jangan keluar rumah. Kalaupun keperluannya sangat mendesak sekali, harapan Pak Rahmat adalah selalu senantiasa anak-anak Pak Rahmat menjaga himbauan pemerintah, yaitu selalu senantiasa menggunakan masker, kemudian juga selalu senantiasa menjaga jarak dari kerumunan atau keramaian manusia, kemudian terakhir selalu senantiasa mencuci tangan kalau sudah habis keluar dari aktivitas dari rumah. Baik anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita masuk pembahasan masih berkaitan dengan jujur, ya. Pak Rahmat ulang. Tapi sebelum masuk pada pembahasan kali ini, Pak Rahmat ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, Pak Rahmat mohon maaf, pekan kemarin Pak Rahmat belum bisa mengirim video karena HP Pak Rahmat sedang bermasalah. Kemudian hari ini juga sebenarnya sudah Pak Rahmat share video tadi, tapi masih mutar dan belum bisa upload ke YouTube. Susah sekali, dan akhirnya Pak Rahmat membuat video ini ulang. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat buat anak-anak Pak Rahmat yang sedang belajar atau menunggu video menarik dari pembelajaran dari Pak Rahmat. Baik, kita masuk tentang bab jujur. Teman-teman, ternyata kejujuran itu merupakan sifat para nabi dan para rasul. Itu harus dicamkan. Pak Rahmat ulangi, kejujuran itu merupakan sifat para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, teman-teman kelas 3 dan kelas 3B harusnya dari kita harusnya yang melekat pada diri kita adalah kejujuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Jujur ini merupakan akhlak terpuji yang semua orang akan mencintai kalau kita berperilaku jujur. Bukan manusia saja, hewan pun akan senang, akan mencintai diri kita, akan taat terhadap apa yang kita instruksikan kalau kita benar-benar orang yang jujur. Ada sebuah kisah menarik. Imam yang mulia yang mengarang kitab Sahih Bukhari, nama beliau adalah Imam Bukhari. Ketika beliau menuntut ilmu, beliau mencari sebuah hadis di Arab Basrah, Irak sana. Ternyata ketika dia sampai di sana, dia menemukan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika dia temui, ternyata orang tersebut sedang kasih makan hewan ternaknya dengan daun. Ketika hewannya tersebut onta ataupun sapi ataupun keledai, ketika hendak memakan, ditarik lagi makanan tersebut. Mau makan, ditarik lagi makanan tersebut. Ingat, hewan juga tidak akan mencintai orangnya.
berkata bohong atau berdusta. Karena jujur itu merupakan sifat yang mulia, tentunya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, harapan para rahmat dan harapan orang tua dan kita semua senantiasa jujur itu melekat pada diri kita. Kenapa? Sehingga Nabi SAW, kejujuran itu mendekatkan kita kepada surganya Allah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa kepada kita surganya Allah. Sementara dusta atau berbohong tersebut fujur. Fa innal fujura yahdi ilal nar. Merupakan suatu keburukan, dan keburukan tersebut akan membawakan kita kepada neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Harapan para rahmat, anak-anak para rahmat dan semuanya selalu senantiasa melekat pada dirinya sifat jujur. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalau teman-teman bisa masih mengingat review kembali video pembelajaran kalian dulu di kelas 1, para rahmat masih ingat kita ada pelajaran namanya koja. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bekerjanya mengembala kambing. Dan dia naik ke atas dan berteriak minta tolong, ternyata bukan serigala yang makan kambingnya. Dia ingin mengerjakan manusia, dia ingin berbohong. Suatu saat bohongnya tersebut dan terulang terus. Ternyata yang datang itu benar-benar serigala dan makan kambingnya, dan koja minta tolong, orang pun tidak mau percaya, tidak mau melihat, tidak mau menengok koja, sehingga hewan ternak dimakan oleh serigala. Akibat apa? Berdusta. Berdusta membawa pada kita keburukan, dan keburukan tersebut membawakan kita kepada neraka Allah. Waliyahudzubillah. Harapan para rahmat anak-anakku sekalian selalu senantiasa berperilaku jujur. Jadi anak-anakku sekalian, dimanapun kita berada, di tempat kerja, bermain, berolahraga, belajar, menuntut ilmu, berdiskusi, harus dijunjung tinggi adalah kejujuran. Perlombaan harus dijunjung tinggi adalah kejujuran. Allah tidak mencintai orang yang berdusta. Nabi SAW juga tidak senang terhadap orang yang suka bohong. Orang tua, manusia, pak guru, bapak ibu guru, seluruh dia tidak mencintai orang yang berbohong. Tapi makhluk Allah, seluruh ciptaan Allah akan mencintai kita kalau kita berperilaku jujur. Mulai sekarang mudah-mudahan anak-anak para rahmat di kelas 2A, ayat 3A dan 3B mudah-mudahan selalu senantiasa berperilaku. Baik teman-teman, kalau ingin lihat video pembelajaran berkaitan dengan jujur, bisa direview kembali video yang pernah Pak Rahmat share di grup masing-masing baik 3 dan 3B, bisa direview ulang. Dan alhamdulillah materi adab Islami kita sudah selesai di bab 6 untuk semester 1. Insyaallah akan selanjutnya kita Jumat pekan berikutnya kita sudah masuk ujian praktek. Mudah-mudahan Jumat berikutnya kita akan bisa Google Meet dengan Pak Rahmat, ataupun kita akan review pembelajaran yang akan Pak Rahmat sampaikan. Tetapi teman-temanku sekalian, sebelum kita review pembelajaran, Pak Rahmat akan berikan tugas untuk adab Islami. Silakan Anda kerjakan evaluasi semester 1, ujian kompetensi semester 1 dari bab 1 sampai bab 6 di semua di sini. Silakan teman-teman kerjakan, dan pelajaran ini Pak Rahmat akan jadikan sebagai ulangan bulanan. Oleh karena itu harapan Pak Rahmat semuanya bisa mengerjakan seperti yang kemarin-kemarin sudah di-share ke Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat akan kasih nilai sebagai ulangan bulanan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bisa kalian kerjakan di halaman 51, 52 dan halaman 53, dilanjut dengan halaman 55. Jadi 51, 52, 53 sampai dengan halaman 55. Pak Rahmat menjadikan sebagai ulangan bulanan. Sekian dari Pak Rahmat. Pak Rahmat mohon maaf, dan sebelumnya Pak Rahmat ingin mengulangi lagi. Pak Rahmat sangat mohon maaf berkaitan dengan Jumat pekan lalu dan pekan sekarang Pak Rahmat belum bisa mengirim video. Mohon maaf karena HP Pak Rahmat dan nomor Pak Rahmat sempat yang lama.
sempat error, tidak bisa digunakan aplikasi karena habis restart HP, memori penuh, sehingga ketika Pak Rahmat download lagi WhatsApp untuk masuk, cadangan backup udah Bapak backupin, ternyata kadar Allah tidak bisa masuk. Mohon maaf sehingga Pak Rahmat tidak bisa. Sekarang Pak Rahmat mencoba untuk HP yang lain, untuk guru-guru yang lain Pak Rahmat pinjam, karena ada beberapa guru yang bisa Pak Rahmat pinjam aplikasi YouTube-nya untuk Pak Rahmat share di grup, misalnya kelas 1 atau kelas 2, Bapak gunakan akan gunakan. Untuk kelas 3, karena guru hari Jumat sebagian sibuk dan mengurus mengajar masing-masing dan tabrakan dengan hari Jumat juga, sehingga Pak Rahmat tidak bisa ngirim tugas pekan kemarin. Tapi insya Allah Ta'ala hari ini tugas ini sebagai wakil keseluruhannya, dan Pak Rahmat mohon maaf sebelumnya berkaitan dengan telat dalam mengirim tugas. Sekian dari Pak Rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.